Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwati wa ikhwani al-ahibba, hayya nata'allam ma'i alladhi yata'allaqu bi ta'limul kalam. Strategi pembelajaran maharoh kalam. Apa itu strategi pembelajaran maharoh kalam? Strategi pembelajaran mengajar merupakan sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu, sebagaimana suatu pendapat yang mengatakan bahwa pada intinya strategi merupakan politik atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan atau praktek mengajar di kelas melalui cara tertentu yang dimulai lebih efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran maharoh kalam atau keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hibrot musyirah, di mana strategi ini digunakan untuk memotivasi anak didik agar dapat mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya berkaitan dengan teks yang akan diajarkan dan untuk mengajak keterlibatan anak didik dalam melihat pengalaman mereka sejak awal pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah takbir al-ara ar-ra'isiyah, di mana strategi ini sangat penting untuk mengasah keberanian anak didik dalam mengungkapkan bahasa Arab secara spontanitas kreatif. Meski pada awalnya perlu penekanan bagi anak didik untuk berani tampil, namun bila telah terbiasa, ia akan melahirkan iklim yang kondusif lagi menyenangkan, di mana anak didik tersebut mendapatkan kebebasan berekspresi melalui bahasa mereka itu sendiri. Yang nomor 3, tamsiliyah, di mana strategi ini adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan kemampuan anak didik dalam mengekspresikan dialek bahasa Arab fusha dengan fasih dan sesuai makhrajnya, di samping dalam mengeksplorasikan kemampuannya dalam bermain peran. Yang keempat adalah takbir musyawar, di mana strategi ini bertujuan agar anak didik dapat menirukan alur cerita guru dengan cepat. Melalui bantuan media gambar, anak didik dapat membahas materi ajar dari persepsi yang ia bisa tangkap dari uraian guru melalui bahasanya itu sendiri. Yang kelima adalah i'ab daur al-mudarris. Ini adalah strategi yang sangat tepat untuk mendapat partisipasi langsung baik dari kelas ataupun dari individual anak didik. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap anak didik untuk dapat berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Yang terakhir adalah jidal fa'al. Tema kontroversial adalah media berharga yang dapat menyulut motivasi belajar dan kedalaman pemikiran anak didik dalam menghadirkan argumentasi pengaut pendapatnya, meski mungkin bertentangan dengan keyakinan. Problematika pembelajaran juga pasti ditemukan dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Bagi orang Indonesia yang menganggap bahasa Arab sebagai bahasa asing, sudah pasti akan banyak menemukan problematika kebahasaan yang harus diatasinya sendiri. Pada intinya, problematika yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab berlaku secara umum. Artinya, apa yang terjadi problematika dalam pembelajaran bahasa Arab, maka hal itu berlaku dalam segala bentuk pembelajaran bahasa Arab, termasuk juga dalam pembelajaran maharoh kalam. Problematika dalam pembelajaran bahasa Arab dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama adalah aspek linguistik, di mana problematika yang bersifat linguistik di antaranya adalah dalam hal tata bunyi, kosakata, tata kalimat, dan tulisan. Dan yang kedua adalah aspek non-linguistik, di mana bersifat
seperti yang menyangkut segi sosio-budaya atau yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Di antaranya adalah hal-hal yang menyangkut guru, metode yang dipakai, media, ataupun dari siswa itu sendiri. Strategi pembelajaran Maharul Al-Kalam di LPBA Auction. Secara umum, tahap pembelajaran itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap preinstruksional, di mana tahap ini merupakan tahap yang ditempuh guru pada saat memulai proses pembelajaran. Yang pertama, hal yang penting dilakukan oleh guru adalah menanamkan rasa kekeluargaan. Yang pertama, masing-masing guru dan peserta saling memperkenalkan diri di depan kelas secara bergantian. Dan yang kedua, antara peserta satu dan yang lain harus saling mengenal satu sama lain tanpa terkecuali. Yang kedua adalah tahap instruksional, di mana tahapan ini adalah tahapan inti dari suatu pembelajaran, yaitu tahapan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan merupakan tahapan aplikasi strategi pembelajaran Maharul Kalam yang dilakukan melalui 3 cara, yaitu takdim atau presentasi, yang kedua adalah muhawarah, latihan percakapan, dan yang ketiga adalah tamsiliyah atau bermain peran. Dan yang terakhir adalah tahap penilaian dan tindak lanjut, di mana tahap ini adalah tahapan terakhir dari strategi mengajar yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat penguasaan peserta terhadap mufrodat dan materi-materi yang telah disampaikan pada saat mengajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir.